Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang integral. Kita tulis pokok bahasanya integral. Nah, integral ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah integral tan tentu dan yang kedua adalah integral tentu. Nah, pada video kali ini yang akan kita coba bahas terlebih dahulu mengenai integral tak tentu. Namun, sebelum kita beranjak ke integral tak tentu, kita mengenal terlebih dahulu apa itu integral. Nah, integral dalam matematika disimbolkan dengan simbol, ini bisa kita katakan huruf S yang ditarik ya. Jadi integral ini dalam matematika simbolnya seperti ini. Oke, sebelum kita coba membahas mengenai beberapa contoh tentang integral tak tentu, ini ada dasar terlebih dahulu ya. Ini adalah kata kunci untuk kalian bisa menjawab contoh atau permasalahan tentang integral tak tentu. Contohnya seperti ini. Ini dasarnya atau basicnya. Ketika ada integral ax pangkat n diintegralkan terhadap x, maka ini kita tulis ulang ax-nya, kemudian kita tambahkan pangkat x-nya dengan 1 dan kita jadikan pangkatnya juga sebagai penyebut, dan jangan lupa kita tambahkan dengan konstanta. Nah, ini adalah dasar kalian untuk menyelesaikan integral tak tentu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini saya buat contoh soalnya. Yang pertama ada integral 2x pangkat 3 dx. Nah, untuk menjawab contoh soal satu ini, kalian perhatikan dasar dari integral tak tentu. Maka ini bisa kita jawab. Kita tulis ulang 2x-nya, kemudian pangkatnya kita tambahkan 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 ini sebagai penyebut, dan jangan lupa kita tulis C. C ini adalah konstanta. Nah, langkah berikutnya kita sederhanakan 2/4 ini. Maka 2/4 ini menjadi setengah x pangkat 4 dan jangan lupa plus C. Ini mudah kan untuk contoh nomor 1. Nah, ini ada contoh lagi untuk nomor 2. Misalkan ada integral 4x pangkat 3 ditambah 5 dx. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjawab contoh nomor 2 ini, kita perhatikan lagi konsep dasar dari integral tak tentu. Nah, di sini ada 2 angka ya. Maka 4 kita tulis ulang, x kita tulis ulang, kemudian pangkatnya ditambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk yang 5 ketika diintegralkan, ini kan tidak ada x, maka kita tambah dengan x sehingga menjadi 5x, dan jangan lupa plus C. Nah, ini bisa kita sederhanakan 4/4, 4 dibagi 4 1 ya, x pangkat 3 tambah 1 4 ditambah 5x plus C. Ini untuk soal contoh 2 ya. Berikutnya, ini bagaimana kalau fungsinya dalam bentuk banyak kan seperti ini. Ada integral
5x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 2 dx. Bagaimana cara mengintegralkan dengan beberapa angka yang cukup banyak ini? Tetap caranya kita boleh integralkan satu persatu dari angka tersebut. Pertama, kita tulis ulang 5x. Nah, ini kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan soal integral, kalian boleh langsung menuliskan dengan menjumlahkan 1 di setiap pangkatnya ya. Jadi sini ada pangkat 4 ditambah 1 jadi 5. Kemudian 5-nya jangan lupa kita tulis sebagai penyebutnya. Kemudian 3x pangkatnya 3 tambah 1 4. Jangan lupa penyebutnya juga ditulis 4 ditambah 6x pangkat 2 tambah 1 3. Kemudian jangan lupa 3-nya juga ditulis sebagai penyebut ditambah 7x. X di sini artinya dia ada pangkat 1 ya. 1 pangkat 1 ditambah 1 2. Jangan lupa tulis juga 2 sebagai penyebut. Dan yang terakhir, ketika ini koefisien tidak ada x-nya, ketika diintegralkan menjadi 2x. Dan jangan lupa yang terakhir ditambahkan konstanta. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita sederhanakan lagi. 5 dibagi 5 1 ya. Ini ada x pangkat 5 dikurangi 3/4 x pangkat 4 ditambah 6 dibagi 3 jadi 2 ya, 2x pangkat 3 kemudian 7/2 x pangkat 2 dan 2x dan yang terakhir c. Nah, jika kalian perhatikan di dalam penyelesaian ini masih ada bentuk pecahan. Supaya pecahannya menjadi bilangan bulat, ini kita boleh semuanya kalikan dengan 4, boleh dengan 2. Kita kalikan dengan penyebut atau yang 4. Maka ini semuanya kita kalikan dengan 4. X pangkat 5 dikali 4 menjadi 4x pangkat 5 dikurangi 3/4 x pangkat 4 dikali 4 jadi sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kali 4 2 kali 4 8 x nya pangkat 3 7/2 x pangkat 2 kali 4 ini menghasilkan 14x pangkat 2 dan yang terakhir adalah 8x dan jangan lupa ini plus c. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak ada bentuk yang pecahan lagi, maka ini penyelesaian akhirnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada soal integral yang bentuknya seperti ini, misalkan integral dari 8 dibagi 3x pangkat 4 dx. Ini bentuknya pecahan. Nah, untuk mengintegralkan contoh soal nomor 4 ini, kita rubah terlebih dahulu bentuk soalnya ini ya. Ini kan variabel x-nya berada di pembilang. Penyebut. Nah, variabel x yang sebagai penyebut ini kita jadikan sebagai pembilang, maka dia bentuk soalnya berubah menjadi 8/3 dikali x pangkat negatif 4 dx. Nah, sekarang untuk x-nya sudah tidak sebagai penyebut lagi ya.
Nah, langkah berikutnya tinggal kita integralkan sesuai dengan dasar pengintegralan tertentu. Maka kalau ini kita integralkan, 8/3-nya kita tulis ulang. Kemudian ini ada X. Nah, pangkatnya kita tambahkan 1, berarti negatif 4 ditambah 1. Negatif 3, dan jangan lupa negatif 3-nya kita sertakan di penyebut. Dan jangan lupa yang terakhir plus C. Nah, langkah berikutnya, nah, ini perkalian pecahan. Berarti kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka didapat ini min 8/9 X pangkat negatif 3 dan jangan lupa plus C. Nah, maka ini hasilnya untuk pangkat variabel X-nya masih dalam bentuk negatif. Supaya pangkatnya positif, maka kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, 9X pangkat positif 3 dan jangan lupa plus C. Nah, ini ya untuk contoh soal nomor 4. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya dalam bentuk akar? Misalkan seperti ini, ada integral 2x dikali akar x dx. Untuk mengintegralkan fungsi yang bentuknya ada akarnya, kita rubah dulu menjadi integral 2x dikali, nah akar X ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Sehingga akar ini berubah menjadi pangkat setengah. Ya, dx. Nah, kita lihat di sini ada dua buah variabel yang sama, yaitu X pangkat 1 dan X pangkat setengah. Nah, ini perkalian variabel. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x. Nah, ini kan ada pangkat 1 nih. 1 ditambah setengah dx. Nah, ini ingat, ini masih penyederhanakan bentuk integralnya, belum sampai kita mengintegralkan. Maka soal ini berubah menjadi 2x pangkat 1 ditambah setengah. Jadi 1/2, atau dalam bentuk pecahan biasa menjadi integral 2x pangkat 3/2 dx. Baru setelah ini kita coba integralkan. Konsepnya sama. Ini kita tulis ulang 2x. Nah, ini kan 3/2. 3/2 ditambah 1. 1/2 ditambah 1. Berarti 2/2. Atau boleh kita tulis 5/2. Ini juga jangan lupa dibagi 5/2. Dan yang terakhir, jangan lupa dengan plus C. Nah, setelah ini diapakan lagi? Tinggal kita sederhanakan yang sudah ada. Maka ini didapat 2 dibagi 5/2. Ini merupakan pembagian bentuk pecahan. Maka 2 dibagi 5/2 menghasilkan 4/5 X pangkat 5/2. Jangan lupa plus C. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikan integral tak tentu dengan variasi soal yang berbeda. Intinya, dalam bentuk apapun soalnya, yang penting kalian tahu konsep bagaimana cara menjawab integral tak tentu. Itu semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk materi berikutnya atau video berikutnya nanti kita ke integral tentu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini
kita akan mempelajari tentang integral. Kita tulis pokok bahasanya integral. Nah, integral ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah integral tak tentu, dan yang kedua adalah integral tentu. Nah, pada video kali ini yang akan kita coba bahas terlebih dahulu mengenai integral tak tentu. Namun, sebelum kita beranjak ke integral tak tentu, kita mengenal terlebih dahulu apa itu integral. Nah, integral dalam matematika disimbolkan dengan simbol, nah, ini bisa kita katakan huruf S yang ditarik ya. Jadi integral ini dalam matematika simbolnya seperti ini. Oke, sebelum kita coba membahas mengenai beberapa contoh tentang integral tak tentu, ini ada dasar terlebih dahulu ya. Ini adalah kata kunci untuk kalian bisa menjawab contoh atau permasalahan tentang integral tak tentu. Contohnya seperti ini dasarnya atau basicnya. Ketika ada integral AX pangkat N diintegralkan terhadap X, maka ini kita tulis ulang AX-nya, kemudian kita tambahkan pangkat X-nya dengan 1, dan kita jadikan pangkatnya juga sebagai penyebut, dan jangan lupa kita tambahkan dengan konstanta. Nah, ini adalah dasar kalian untuk menyelesaikan integral tak tentu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini saya buat contoh soalnya. Yang pertama ada integral 2x pangkat 3 dx. Nah, untuk menjawab contoh soal satu ini, kalian perhatikan dasar dari integral tak tentu, maka ini bisa kita jawab. Kita tulis ulang 2x-nya, kemudian pangkatnya kita tambahkan 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 ini sebagai penyebut, dan jangan lupa kita tulis C. C ini adalah konstanta. Nah, langkah berikutnya kita sederhanakan 2/4 ini. Maka 2/4 ini menjadi setengah X pangkat 4, dan jangan lupa plus C. Ini mudah kan untuk contoh nomor 1. Nah, ini ada contoh lagi untuk nomor 2. Misalkan ada integral 4x pangkat 3 ditambah 5 dx. Nah, seperti biasa, sebelum kita menjawab contoh nomor 2 ini, kita perhatikan lagi konsep dasar dari integral tak tentu. Nah, di sini ada 2 angka ya, maka 4 kita tulis ulang, X kita tulis ulang, kemudian pangkatnya ditambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk yang 5 ketika diintegralkan, ini kan tidak ada X, maka kita tambah dengan X sehingga menjadi 5X, dan jangan lupa plus C. Nah, ini bisa kita sederhanakan 4/4, 4 dibagi 4, 1 ya, X pangkat 3 tambah 1, 4 ditambah 5X plus C. Ini untuk soal contoh 2 ya. Berikutnya, ini bagaimana kalau fungsinya dalam bentuk banyakan seperti ini. Ada integral 5x pangkat 4
dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 2 dx. Bagaimana cara mengintegralkan dengan beberapa angka yang cukup banyak ini? Tetap caranya kita boleh integralkan satu persatu dari angka tersebut. Pertama, kita tulis ulang 5x. Nah, ini kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan soal integral, kalian boleh langsung menuliskan dengan menjumlahkan 1 di setiap pangkatnya ya. Jadi sini ada pangkat 4 ditambah 1 jadi 5. Kemudian 5-nya jangan lupa kita tulis sebagai penyebutnya. Kemudian 3x pangkatnya 3 tambah 1 4. Jangan lupa penyebutnya juga ditulis 4 ditambah 6x pangkat 2 tambah 1 3. Kemudian jangan lupa 3-nya juga ditulis sebagai penyebut ditambah 7x. X di sini artinya dia ada pangkat 1 ya. 1 pangkat 1 ditambah 1 2. Jangan lupa tulis juga 2 sebagai penyebut. Dan yang terakhir, ketika ini koefisien tidak ada x-nya, ketika diintegralkan menjadi 2x. Dan jangan lupa yang terakhir ditambahkan konstanta. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita sederhanakan lagi. 5 dibagi 5 1 ya. Ini ada x pangkat 5 dikurangi 3/4 x pangkat 4 ditambah 6 dibagi 3 jadi 2 ya, 2x pangkat 3 kemudian 7/2 x pangkat 2 dan 2x dan yang terakhir c. Nah, jika kalian perhatikan di dalam penyelesaian ini masih ada bentuk pecahan. Supaya pecahannya menjadi bilangan bulat, ini kita boleh semuanya kalikan dengan boleh dengan 4, boleh dengan 2. Kita kalikan dengan penyebut atau yang 4. Maka ini semuanya kita kalikan dengan 4. X pangkat 5 dikali 4 menjadi 4x pangkat 5 dikurangi 3/4 x pangkat 4 dikali 4 jadi sama dengan 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 kali 4 2 kali 4 8 x nya pangkat 3 7/2 x pangkat 2 kali 4 ini menghasilkan 14x pangkat 2 dan yang terakhir adalah 8x dan jangan lupa ini plus c. Nah, kalau sudah seperti ini kan tidak ada bentuk yang pecahan lagi, maka ini penyelesaian akhirnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada soal integral yang bentuknya seperti ini, misalkan integral dari 8 dibagi 3x pangkat 4 dx. Ini bentuknya pecahan. Nah, untuk mengintegralkan contoh soal nomor 4 ini, kita rubah terlebih dahulu bentuk soalnya ini ya. Ini kan variabel x-nya berada di pembilang. Penyebut. Nah, variabel x yang sebagai penyebut ini kita jadikan sebagai pembilang, maka dia bentuk soalnya berubah menjadi 8/3 dikali x pangkat negatif 4 dx. Nah, sekarang untuk x-nya sudah tidak sebagai penyebut lagi ya.
Nah, langkah berikutnya tinggal kita integralkan sesuai dengan dasar pengintegralan tertentu. Maka kalau ini kita integralkan, 8/3-nya kita tulis ulang. Kemudian ini ada X. Nah, pangkatnya kita tambahkan 1, berarti negatif 4 ditambah 1. Negatif 3, dan jangan lupa negatif 3-nya kita sertakan di penyebut. Dan jangan lupa yang terakhir plus C. Nah, langkah berikutnya, nah, ini perkalian pecahan. Berarti kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka didapat ini min 8/9 X pangkat negatif 3 dan jangan lupa plus C. Nah, maka ini hasilnya untuk pangkat variabel X-nya masih dalam bentuk negatif. Supaya pangkatnya positif, maka kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, 9X pangkat positif 3 dan jangan lupa plus C. Ini ya untuk contoh soal nomor 4. Berikutnya, bagaimana kalau soalnya dalam bentuk akar? Misalkan seperti ini. Ada integral 2x dikali akar x dx. Untuk mengintegralkan fungsi yang bentuknya ada akarnya, kita rubah dulu menjadi integral 2x dikali, nah, akar x ini kita rubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, sehingga akar ini berubah menjadi pangkat setengah, ya, dx. Nah, kita lihat di sini ada dua buah variabel yang sama, yaitu x pangkat 1 dan x pangkat setengah. Nah, ini perkalian variabel. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2x. Nah, ini kan ada pangkat 1 nih. 1 ditambah setengah dx. Nah, ini ingat, ini masih penyederhanakan bentuk integralnya, belum sampai kita mengintegralkan. Maka soal ini berubah menjadi 2x pangkat 1 ditambah setengah. Jadi 1/2, atau dalam bentuk pecahan biasa menjadi integral 2x pangkat 3/2 dx. Baru setelah ini kita coba integralkan. Konsepnya sama. Ini kita tulis ulang 2x. Nah, ini kan 3/2. 3/2 ditambah 1, 1/2 ditambah 1, berarti 2/2, atau boleh kita tulis 5/2. Ini juga jangan lupa dibagi 5/2, dan yang terakhir jangan lupa dengan plus C. Nah, setelah ini diapakan lagi? Tinggal kita sederhanakan yang sudah ada. Maka ini didapat 2 dibagi 5/2. Ini merupakan pembagian bentuk pecahan. Maka 2 dibagi 5/2 menghasilkan 4/5 X pangkat 5/2. Jangan lupa plus C. Nah, itu bagaimana cara kita menyelesaikan integral tak tentu dengan variasi soal yang berbeda. Intinya, dalam bentuk apapun soalnya, yang penting kalian tahu konsep bagaimana cara menjawab integral tak tentu. Itu semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Untuk materi berikutnya atau video berikutnya nanti kita ke integral tentu. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.